Ini saya cuma mau ngasih tahu aja, ya. Kenapa Anies Baswedan itu kalau berbicara selalu lebih banyak itu tandanya orang berbohong. Kalau orang menyampaikan sesuatu dengan berbohong, biasa salah satu organ tubuhnya akan masa kering, yaitu minimal itu bibir. Jadi wajar kalau setiap Anies berbicara pasti lebih banyak menjulurkan lidah. Berarti dia sedang berbohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, kali ini kita akan mereaksi video-video hiburan ya, komentar nyeleneh dari netizen guys ya. Oke, tadi seperti yang Bapak katakan, Bapak tadi, bahwa Pak Anies ketika dia berbicara tanpa disadari ya, mungkin sudah menjadi refleks dari tubuh Pak Anies ya, ketika dia berbicara. Kalau saya perhatikan memang seperti itu guys ya. Contoh misalnya, Papua dulu gelap, masa depan akan terang. Ya, terkadang seperti itu ya. Itu yang sering kita perhatikan, dan rupanya menurut Bapak ini ya, kenapa seperti itu? Karena memang dia selalu berkata yang manis-manis ya. Jadi semua lidah bibirnya juga jadi ikutan manis guys. Oke, kita lihat lagi yang lain guys ya. Baru dari mana nih? Dari sosialisasi, mengenalkan ke masyarakat tentang sosok Anies Baswedan. Tapi bedanya kita nggak pakai duit, nggak pakai kaos, nggak pakai pulus ya. Apalagi kayak yang di viral-viral itu yang dipasangin dan. Sosialisasi Anies cukup menjelaskan siapa sosok Anies Baswedan, dan alhamdulillah masyarakat menerimanya tanpa mahar, tanpa janji-janji. Yang penting mereka lihat rekam jejak ya. Jadi para relawan Anies Baswedan, kita cukup jelaskan tentang sosok Anies Baswedan, insya Allah mereka akan paham. Tunjukkan karya nyatanya Anies, dan kita bisa saksikan di mana-mana. Pasti Anies kalau ada dikerubungi massa. Tanpa janji-janji ya. Apakah takut untuk berjanji lagi seperti pengalaman kemarin, janji DP 0 rupiah tetapi realisasinya sampai dengan saat ini tidak jelas, OKOC, dan janji-janji yang lain yang kita sendiri jadi bingung guys ya. Oke, memang benar ya, di Pak Anies itu tidak ada fulus ya, tidak bermain duit di situ. Pak Anies itu tidak ada seperti itu ya. Yang ada hanya door prize ya, di dalamnya isi fulus. Asik ibu-ibu ya. Asik. Siapapun wakilnya, Anies presidennya. Ya, saya jadi teringat sebuah iklan ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro ya. Mau makannya beling, batu, pasir, kerikil, minumnya teh botol sosro ya. Jadi siapapun wakilnya ya, mau itu Amin Rais, atau mau itu Novel Bamukmin, atau siapapun itu guys ya, nggak peduli ya, mau cerdas kurang cerdas, manusia atau jin, yang penting Pak Anies presidennya. Hasil survei terbaru calon presiden Republik Indonesia tahun 2020. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. 2024 Anies Baswedan presiden kita.
jangan pernah percaya dengan survei-survei, ya, karena Anies Baswedan tetap di hati rakyat Indonesia. Survei banyak bohongnya, jangan pernah percaya. Rakyat yang menentukan nanti Pak Anies Baswedan sebagai presiden, bukan survei. Jangan pernah takut dan jangan pernah percaya dengan survei-survei, saudara-saudara. Ayo kita bersatu, Pak Anies Baswedan, kita kawal terus sampai 2024. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Oke, tetap semangat Bapak ya. Jadi jangan pernah percaya dengan survei. Percayakan saja pada hasil Pilpres nanti. Oke, mari kita berikan semangat ya untuk pendukung-pendukung dari Pak Anies ini. Karena kasihan juga, ini adalah jawaban hiburan dari para pendukung Pak Anies. Karena mereka galau guys ya, galau selama ini ya. Setiap ada survei elektabilitas ya, Pak Anies itu selalu terbawah ya. Mau dari survei apapun Pak Anies selalu berada di bawah ya, rata-rata di bawah mulu ya. Yang unggul kalau bukan Pak Prabowo atau enggak Pak Ganjar ya. Jadi ya ini kata-kata hiburan dari pendukung dari Pak Anies ya. Ya sedih juga sih, tapi ya mau gimana lagi, kita hanya berikan dukungan kepada mereka agar kegalauan dan keputusasaan mereka jangan terlalu dalam gitu guys ya. Pak, kata-kata hari ini dong Pak. Kata-kata hari ini ya gini, mumpung masih bulan Agustus, biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Meledak. Ada yang punya duit nggak ya? Pinjam dulu dong ke Pak Anies. Hai, kenapa Anda memilih Anies? Wah, Anies Baswedan itu ibarat makanan itu paket komplit. Pedas ada, manis ada, semua tersedia. Terus memilih siapa lagi? Ya nggak teman-teman? Iya dong, Anies memang oke. Pap, coba tanya sama mama yang lain, coba tanya. Anies amanah, jujur, pintar, ganteng. Yang lain jawab apa? Anies oke. Sangat elit. Kenapa Anies? Semangat terus ibu-ibu mendukung Pak Anies ya, dan siapkan mental ketika nanti figur yang Anda cintai ini tidak terpilih menjadi presiden. Sebenarnya gue udah muales banget ngomongin ini orang. Cuman masalahnya setiap dia ngeluarin pernyataan itu selalu ngebego-begoin orang mulu. Ya masa gue harus diem ngelihat dia membodohi rakyat Indonesia demi ambisinya dia untuk berkuasa. Ini videonya. Akhir-akhir ini kita menyaksikan keramaian PPDB. Bahkan di Jawa Barat ini Pak Gubernur sempat membatalkan penerimaan sekitar 4.700 siswa di Jawa Barat. Betul? Apa sesungguhnya masalahnya? Kita jangan hanya membereskan gejala. Kalau kita sakit panas, kita beli Panadol, insya Allah gejalanya hilang. Pakai paracetamol, ya bodak juga boleh dah. Paracetamol tapi isinya. Isi paracetamol menghilangkan gejala. Apakah penyakitnya hilang? Tidak. Infeksinya harus diobati. Baru kemudian suhu tinggi itu bisa turun. Nah, kita ingin problem ini dibereskan. Apa akar masalahnya? Salah satu hal mendasar adalah ketersediaan bangku sekolah. Bangku sekolah kita ini seperti piramida. Semakin rendah jenjang pendidikan, semakin banyak bangkunya, semakin tinggi, semakin sedikit. Dan apa yang terjadi? Anak-anak kita lepas. Mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Kita ingin memastikan jumlah bangku kelas 1 SD harus sama dengan bangku kelas 7 SMP. Harus sama dengan bangku kelas 9 SMA. Kelas 10 SMA. Sehingga mereka masuk SD kelas 1 punya kepastian bisa sampai tuntas. Ibu sekalian, di banyak tempat
ketika ibu melahirkan anaknya, kalau dipandang dengan kondisi yang terbatas, banyak dari mereka yang anaknya tidak pernah bisa lulus dari SMP, tidak pernah bisa lulus dari SMA, karena bangku tidak tersedia di tempat itu. Kita bukan hanya ingin membereskan soal PBDB, tapi kita ingin setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Ini orang kok bisa-bisanya ngomong masalah PPDB harus begini, harus begitu, yang bener itu kayak gini, dan bla bla bla. Waktu dia ngejabat jadi gubernur Jakarta, dia sampai diprotes sama para orang tua murid karena PPDB zaman dia hancur lebur. Dan dia malah ngumpet nggak mau nemuin para orang tua murid yang demo di depan Balai Kota Jakarta tahun 2020 kemarin. Dan dia sendiri juga gagal menyiapkan fasilitas pendidikan untuk siswa-siswi di Jakarta. Makanya sampai pada demo nggak karuan waktu itu masalah PPDB yang amburadul. Terus sekarang sok-sokan bilang kita harus siapin semua fasilitas itu demi generasi penerus bangsa. Walah, kalau ada depan muka gue sambit ini orang. Aduh, so jadi lucu ya. Solusinya intinya bangku guys ya, bangku harus disiapin. Itu solusi yang ditawarkan oleh Pak Anies. Viral di media sosial, sebuah baliho iklan robek diterpa angin hingga muncul wajah Anies Baswedan. Dalam video yang beredar nampak sebuah baliho iklan belanja di Kota Padang yang sedang diterpa angin dan hujan deras. Angin berhembus sangat kencang hingga merobek spanduk baliho tersebut. Namun menariknya, saat spanduk tersebut robek dihempas angin, tiba-tiba muncul foto Anies Baswedan. Diduga wajah Anies Baswedan tersebut sebelumnya sudah dipasang lebih dahulu, namun ditimpa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan iklan belanja. Video itu pun viral dan banyak mendapat komentar warganet. Banyak warganet yang menganggap bahwa fenomena tersebut merupakan kode alam bahwa Anies bakal menjadi presiden 2024. Banyak pula warganet yang menganggap bahwa meski foto Anies ditutupi, alam pun tidak terima dan membukakan wajah Anies. Ada pula warganet yang menyayangkan mengapa ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang tega menutupi baliho Anies. Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi menurut pendukung dari Pak Anies, ini adalah kode alam guys ya. Alam pun mendukung Pak Anies untuk menjadi presiden. Sedangkan komentar dari netizen yang mungkin kontra dengan Pak Anies mengatakan bahwa walaupun Pak Anies ini ditutupin, disembunyiin, tetap alam akan memperlihatkan atau menunjukkan siapa dia sebenarnya ya. Oke. Saya belum bisa berkomentar lebih jauh soal video yang ini guys ya. Nanti kita lihat di tahun 2024 nanti. Kalau misalnya Pak Anies terpilih menjadi presiden, berarti benar video ini sebagai kode alam. Tetapi kalau misalnya tidak terpilih, kode apa lagi ya yang cocok untuk kita komentar terhadap video ini? Banyak orang yang terjerat utang pinjol, tapi kenapa akses untuk melakukan pinjol semakin mudah? Adakah solusi agar anak muda tidak terjerat budaya utang pinjol? Silakan Pak Anies. Bukan hanya anak muda, banyak yang tidak mampu terjerat dengan urusan pinjol. Menurut saya ini harus diatur oleh pemerintah. Negara harus mengawasi, negara harus memberikan ketentuan yang tegas tentang pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara online. Dan di masyarakat selama ini ada kebutuhan untuk pembiayaan. Tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah membuat orang bekerja dan orang punya tabungan. Kalau orang tidak kerja, tidak punya tabungan, dia tetap harus hidup. Karena itu cari hutangan. Jadi bukan hanya menyelesaikan soal pinjamannya, tapi menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga bisa menabung, itu solusi yang permanen. Tapi yang lebih penting menyiapkan lapangan pekerjaan supaya orang punya pekerjaan dan punya tabungan. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Mantap ya, solusi dari Pak Anies sangat bagus dan sangat manis ya. Menyiapkan lapangan pekerjaan agar orang bisa punya tabungan ya. Itu solusi dari orang-orang yang terjerat utang pinjol guys. Kalau misalnya saya di posisi Pak Anies selalu diberikan pertanyaan seperti ini ya, bagaimana agar orang tidak terjerat lagi dengan utang pinjol, atau bagaimana cara menghilangkan budaya utang pinjol ini? Ya caranya, akarnya itu ya harus dihilangkan. Akarnya itu apa? Ya akarnya itu orang-orang yang membuat aplikasi pinjol atau orang-orang yang mengadakan pinjol itu ya harus dibuatkan larangan sehingga pinjol itu nggak ada lagi ya.
Itu kalau memang kita ingin menghilangkan budaya pinjol, ya. Tetapi kalau menciptakan lapangan pekerjaan, ya, sedangkan pinjol itu tidak dilarang, dibiarkan terus, ya mau sampai kapanpun budaya pinjol ya akan selalu ada. Ya. Jadi mungkin itu jawaban yang harusnya diberikan oleh Pak Anies. Asumsi pribadi tanpa literasi ya seperti ini hasilnya. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Karena apa kalian gak capek dulu dipimpin sama PDIP? Karena bukan presiden yang mimpin, presiden hanya petugas partai. Capres-cawapres itu wajib kader partai. Itu udah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 dan belum berubah sampai detik ini. Terus kalau misalkan pengen nyapres secara independen, bisa nggak? Bisa. Cuman ada satu jalannya, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi nyatanya nggak ada kan gerakan untuk mengamandemenkan undang-undang tersebut. Nah, lu tahu nggak artinya amandemen itu apa? Pasti nggak tahu. Kalau lu tahu, nggak mungkin lu nyenggol masalah presiden adalah petugas partai. Karena setiap capres, cawapres itu adalah petugas partai. Jadi kalau Anies mau nyapres, dia harus jadi petugas partai. Kalau nggak mau jadi petugas partai, ya pindah aja sana. Karena negara punya aturan, bukan seenaknya dewe. Apa lo? Ya, artinya begini guys ya, untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden, tentu harus dipilih oleh partai ya, partai yang menentukan. Ya, lalu kemudian kalau tidak mau ada capres atau cawapres yang tidak berkaitan dengan partai ya, ya tentu harus diubah dulu ya, diamandemen dulu undang-undang ya. Oke guys, kita lanjut. Ini bisa dijelasin nggak yang dua ini, formula E dan sumber resapan, apa yang terjadi? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Makanya kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Oke guys ya, ketika kalian memberikan pertanyaan kepada Pak Anies, jangan kalian berharap bahwa kalian akan menerima jawaban yang memuaskan atau jawaban yang sesuai dengan pertanyaan ya. Tetapi Pak Anies ini ketika diberikan pertanyaan, dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu ya. Dia harus ke kiri dulu ya, atau ke kanan dulu. Ke kanan harus turun dulu lembah, naik dulu bukit ya, turun lagi, baru tuh ujung-ujungnya dia memberikan jawaban, tetapi tetap aja tidak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Iya bang, iya percaya. Jangankan Sodetan Ciliwung bang, Kali Ciliwung yang bikin itu Anies. Banjir Kanal Timur Anies yang bikin. GBK Gelora Bung Karno itu dulu bebuyutnya Anies. Apalagi jalan tol lingkar luar lingkar dalam itu sama zamannya Anies juga yang bikin bang. Apalagi banyak bang, pokoknya semua Anies dah. Kita mah gini aja pokoknya, semua Anies pokoknya iya udah. Pokoknya yang penting abang seneng ya, iya udah. Iyain aja deh ya, yang penting abang senang. Pokoknya semuanya Pak Anies. Yang muncul atas konsekuensi keputusan dengan. Jujur sebagai warga DKI Jakarta yang pada saat itu pernah ikut dalam pilkada DKI Jakarta, di mana ada 3 calon gubernur DKI Jakarta. Yang pertama itu ada Ahok dan Jarot, kemudian ada pasangan Anies dan Sandiaga Uno, lalu kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylvia kalau nggak salah ya, ibu-ibu gitu kan, Sylvie. Dan pada saat itu gue menaruh hati dan memilih pasangan Anies dan Sandiaga Uno. Lalu di sini saya tidak mau mengatakan hal-hal buruk
dan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Anies Baswedan. Cuman dalam Pilpres 2024 mendatang, yang mana ini bakal calon presiden atau kandidat Pilpres 2024 itu ada Anies juga, Pak Anies, kemudian ada Agus, Pak Prabowo, dan Ganjar Pranowo, gitu kan. Cuman untuk Pilpres 2024 ini nggak tahu kenapa saya bisa pastikan untuk tidak memilih lagi Anies dengan berat hati. Kalau misalkan tadi dalam Pilpres ini ada kembali lagi diberi kesempatan untuk Pak Jokowi menjabat dicalonkan untuk 3 periode, mungkin saya bisa memilih Pak Jokowi. Namun karena itu sesuatu yang tidak mungkin, maka pilihan saya jatuh antara Pak Prabowo mungkin, atau saya bisa pilih Pak Ganjar Pranowo. Kalau kalian bagaimana persiapan kalian di 2024 mendatang? Siapa yang akan kalian pilih? Tulis di kolom komentar. Selalu yang disebut dengan perubahan, pasti, dan itulah yang ada di dalam. Pembangunan di Indonesia memang harus dilanjutkan, seperti pembangunan yang merata, pembangunan satu harga di setiap daerah. Tapi pembangunan yang tidak harus dilanjutkan itu seperti sumur resapan, jangan dilanjutkan, jangan. Parkir air di taman, jangan. Bangun-bangun tugu, bongkar pasang, tugu bambu, jangan dilanjutkan hal-hal begitu. Ya, jadi segenap bangsa Indonesia dukunglah nanti mana yang melanjutkan dari segi positif pembangunan nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan yang berkata-kata itu lanjutkan aja menjadi ketua RT. Ketua RT. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya. Negara kita ini membutuhkan tongkat estafet, ya, bukan perubahan, karena kalau perubahan berarti seperti ibaratnya isi bensin mulai lagi dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya saya mengangkat suara Speak Up for Presiden 2024. Pilihan saya Bapak Anies Baswedan. Banyak yang telah memujimu, banyak yang menanti-nantimu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Dan tidak dipungkiri pula, banyak yang membuli, banyak yang mencaci maki, banyak yang memfitnahmu. Teruslah maju, melangkah dengan pasti. Banyak juga yang memintamu untuk membuka seluruh rahasia yang engkau ketahui. Tapi aku yakin, itu belum saatnya. Walaupun seperti menebar pencitraan, tapi inilah saatnya menyambut kerinduan seluruh rakyat Indonesia yang rindu kepada sosok sepertimu, wahai Anies Baswedan. Cacian-cacian, bulian, fitnah yang dihadapkan kepadamu, saya secara pribadi yang memberikan dukungan kepadamu, selalu bersama dengan doa-doa orang yang banyak mencintaimu, banyak yang mengharapkanmu. Maka teruslah tegak berdiri dengan sikap untuk menata dan mengelola Indonesia menjadi yang lebih baik. Wahai calon presiden
2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalaupun terlalu banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak senang kepadamu, yang sedang buta mata dan hatinya tertutup melihat kebaikanmu, yang tidak bisa melihat rekam jejakmu, menghilangkan semua saja apa yang sudah terjadi di sekitarnya, tertutup sudah mata hatinya. Tapi mereka juga adalah saudara kita. Kita hanya bisa berdoa, suatu saat mereka yang membencimu akan mengatakan bahwa kau pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum. Sebenarnya tidak ada yang membenci Pak Anies ya. Apa yang harus dibenci ya? Hanya saja kita tidak ingin bangsa dan negara kita ini dipimpin oleh orang yang salah ya. Dan menurut saya figur atau sosok seperti Pak Anies ini belum layak menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Karena dengan jelas-jelas dari pihak Pak Anies memproklamasikan diri sebagai antitesa dari Pak Jokowi. Program yang mereka usungkan itu adalah perubahan ya, bukan keberlanjutan. Nah, ini yang membuat kita ya, masyarakat Indonesia yang saat ini melihat keberhasilan Pak Jokowi, bahkan tingkat kepuasan sampai dengan 80%. Tentu kita menginginkan ada figur yang mau meneruskan, mau melanjutkan. Dan figur itu tidak ada dalam diri Pak Anies ya. Bukan berarti kita membenci Pak Anies, tapi kita tidak ingin Pak Anies menjadi pemimpin untuk bangsa dan negara kita saat ini guys ya. Oke, saya rasa itu yang harus dipahami oleh pendukung-pendukung dari Pak Anies. Mari kita lanjut lagi. Kebaikanmu yang tidak bisa melihat rekam jejakmu. Oke bos, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbanyak rezeki kita, diperpanjang umur kita, digampangkan hajat kita, urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bos, warga negara Indonesia bos dari Sabang sampai Merauke kenal sama Pak Anies. Dan sebaliknya juga warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu Pak Anies mantan gubernur DKI. Dan sebaliknya juga bos, warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu kinerjanya Pak Anies. Ya kalau masalah buruk baiknya mah saya nggak bisa ngomong. Hanya rakyat Indonesia yang tahu. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Dari program DP 0 rupiah ya, lalu kemudian bagaimana beliau menangani banjir, bahwa air itu dari langit turun ke bumi, bukan dialirkan ke laut, karena itu melawan sunatullah ya. Dan dia juga pernah mengatakan untuk tidak meneruskan proyek reklamasi. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu ya, dia tidak konsisten dengan kata-kata itu ya, malah berubah-ubah lagi guys ya. Tentu kita tidak menginginkan pemimpin yang seperti ini. Kabeh Jateng pilih Anies wae, cerdas berkualitas. Sing dimaksud kabeh Jateng ndi bae. Nyong wong Jateng, wong Banyumas, wong apa? Ya ora milih Anies. Milih wong Jawa asli. Pak Ganjar. Kue sing berkualitas kepriwe, jajal jelasna berkualitas dari segi apa? Cerdas berkualitas kan ada kelebihan orang. Bisa jelasna ora ya, tunggu jawabannya. Ora kabeh wong Jawa Tengah Jateng gue milih gue, ora kabeh. Tak jamin. Aja ngimpi disit ya Kang ya. Bolehlah mendukung seorang dengan semangat ke sukacita ya. Tapi jangan umbar kesombongan. Gue kabeh Jateng pilih Anies, ora mungkin. Siki se-RT bae lah ya.
ditelusuri ngono. Wong pira, se-RT aja, se-RW, se-RT ya. Jatenge kowe ngendi jajal? Ki wong Banyumas. Ngapak ya. Wis ngendi, tunggu jawabannya ya. Wis disit. Kakek Pak Anies Baswedan adalah seorang pahlawan kemerdekaan. Assalamualaikum, selamat malam. Izin stit, Mbak. Pertama ya, nih, kalau memang kakeknya Anies pahlawan, sebut namanya pahlawan. Namanya udah pahlawan revolusi. Kita kan belajar sejarah dari SD ya kan. Sebut jadi namanya. Jadi biar aku bisa cari di buku ya kan. Tapi perasaan nggak ada tuh. Atau ditanya Mbak Google ya kan. Karena kita belajar sejarah dari SD sampai SMA, ya kan? Nah, yang kedua, siapa suruh dia pulang lagi ke Yaman, Pak Anies Baswedan? Si Aniesnya. Dia kan udah warga negara Indonesia. Jadi yang logika Mbak, salam waras ya Mbak ya. Semakin ketahuan lucu. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin state, tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya mohon maaf untuk mengomentari videonya Pak Kiai yang saya pikir videonya Pak Kiai ini sungguh sangat bertolak belakang dengan julukannya seorang ulama atau kiai. Sungguh sangat bertolak belakang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pak Kiai ini sungguh sangat berani sekali mengucapkan kalimat bahwa lawan Dajjal itu adalah Imam Mahdi. Sedangkan yang dia anggap Imam Mahdi itu adalah Anies Baswedan, seorang capres yang belum tentu jadi capres. Itu yang belum tentu ini ya, kan belum ada pendaftarannya. Kalau kata saya sangat gila banget ucapannya itu. Gila dah, sungguh sangat berani. Kalau Pak Kiai ini menginginkan Imam Mahdi itu turun di bumi ini, ada nyata, berarti Pak Kiai sudah menginginkan dunia ini berakhir atau kiamat. Astagfirullah, naudzubillahi min dzalik. Pak Kiai, kembalilah ke jalan yang benar. Bertobatlah sebelum terlambat. Bukan saya mengajari Pak Kiai, tapi ingat, bacalah hadis-hadis yang sahih. Jangan membaca hadis palsu untuk membodohi umat. Dan itu ada tanggung jawabnya Pak Kiai. Pak Kiai ngomong satu kalimat, dua kalimat untuk menghasut umat, sama saja Pak Kiai membawa kayu untuk membesarkan api neraka di akhirat nanti. Hati-hati Pak Kiai. Hati-hati. Pak Kiai adalah seorang ulama yang insya Allah dimuliakan Allah. Jujur saya tidak bisa banyak berkata-kata karena Pak Kiai adalah seorang ulama, dan saya pun tidak ingin dibilang durhaka lah, artinya menentang Pak Kiai. Saya tidak ingin itu. Pesan saya, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Oke, menjelang pilpres seperti ini ya ayat mayat sudah mulai bermain ya. Jadi Pak Anies kemarin heboh karena dikatakan sebagai Imam Mahdi, dan bahkan sang kiai ini mengatakan bahwa siapa yang bertentangan ya dalam arti tidak memilih Imam Mahdi ini, yaitu berarti Dajjal ya. Dan ini tentu bagi saudara-saudari kita, teman-teman ya, umat Islam ya, tentu merasa bahwa ini sesuatu yang berlebihan ya.
Ya, kalau pilpres atau pemilu politik dibawa-bawa dalam suatu ceramah keagamaan ya, itu sangat berpotensi terjadinya politik identitas guys ya. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan para kiai atau ulama harus berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Berikanlah ceramah-ceramah yang menyejukkan ya. Jangan yang menimbulkan kontroversi seperti ini ya. Oke guys, kita kembali lagi ya soal Pak Anies ini. Tadi di video awal ia mengatakan kenapa Pak Anies ketika dia berbicara ya selalu menjulurkan lidah ya. Ya, itu bisa jadi kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Anies ya. Pak Anies sendiri merasa manis ya, kita juga yang mendengar merasa manis ya. Dan karena manisnya itu ya, sekitar bibir dan semuanya jadi ikut-ikutan manis ya. Oleh karena itu hati-hati dengan orang yang sering berkata-kata yang manis-manis ya, karena pasti ujung-ujungnya pahit guys. Oke, kita membutuhkan figur atau sosok yang akan meneruskan, melanjutkan, menerima tongkat estafet dari Pak Jokowi, kemudian berlari cepat guys ya, lalu menyerahkan lagi tongkat estafet itu sehingga terus berlanjut ya. Bukan memilih pemimpin ya yang tidak mau menerima tongkat estafet, tetapi dia mau star yang baru lagi ya, otomatis kembali lagi ke belakang, mundur lagi ke belakang. Kalau begitu orang lain sudah maju, orang lain sudah menang, dia baru mulai dari belakang, tertati-tati, tergopo-gopo lagi dari belakang ya. Yang kita butuhkan adalah keberlanjutan pembangunan, bukan perubahan pembangunan. Oke teman-teman, sikapi, nikmati video-video yang saya reaksi ini sebagai hiburan ya. Jangan ditanggapi secara emosional yang berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus guys ya. Saya Bastan Sebo, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.